buat Ibu Fatimah, alhamdulillah untuk pintunya nih. Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah sahabat semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita junjungkan ke junjungan alam baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana pada kesempatan hari ini sahabat, alhamdulillah saya kembali ke material TB Sinar Harapan sahabat. Kebetulan seperti biasa pembukaan saya dibarengi sama si Aki ya. Nah, ini ada salah satu orang tua sahabat yang bekerja di Kang Haji Nang ataupun di TB Sinar Harapan. Dan di belakang itu ada Kang Rijal sahabat ya. Nah, Kang Rijal ini adalah salah satu menantunya Kang Haji Nang. Dan di belakang ada si Kasep ganteng Kang Haji Nang. Kenapa kita Kang Haji selalu ketawa kalau ketemu sama saya? Selalu gembira kan? Ceria terus. Selalu ceria ini mah. Jadi Aki teh harus awet ngora Aki. Alhamdulillah sahabat, karena kebetulan memang kemarin material tidak bisa dikirim ke Kampung Salacau dikarenakan hujan di wilayah Kecamatan Cikalong itu sangat begitu deras sekali sehingga harus ditunda sahabat. Jadi hari ini alhamdulillah tadi pagi Kang Ijal ya, tadi pagi. Material sudah meluncur, sudah dikirim ke Kampung Salacau. Tinggal saya langsung masuk ke pembayaran saja. Pokoknya saksikan terus channel YouTube-nya Cikalong Kulon Turunan Kidul. Masih banyak kekurangan untuk di progres pembangunan bedah rumahnya Teh Liah dan Kang Ode. Mungkin nanti sahabat untuk yang paling akhir yaitu saya pembelanjaan cat sahabat, dari mulai cat tembok dan tentunya cat kayu juga sahabat ya. Dan untuk pintu ya, pintu satu set sahabat untuk pintu kamar dan galosinya dan tentunya sama engsel-engselnya. Mohon maaf, itu saya menggunakan uang donasi khusus dari Ibu Fatimah dari Singapura. Jadi saya tidak menggunakan uang donasi yang tercantum di dalam kolom deskripsi video sahabat. Dan kebetulan hari ini di perkembangan hari ke-6 saya ditemani sama istri tercinta saya sahabat ya. Yang itu makeup itu di bawah. Nah, itu bornya ya. Assalamualaikum. Aidi. Masya Allah. Kang Haji, material kan sudah dikirim ya Kang Haji ya? Udah tadi pagi. Berarti kita langsung tinggal lanjut ke pembayaran dan nanti kita akan lihat prosesnya di sana. Dan untuk pasir memang saya belanja kembali itu 1 engkel sahabat. Jadi total semuanya itu dari semenjak awal saya belanja total 3 engkel pasir. Dan kebetulan untuk pengangkutannya itu saya harus menggunakan dengan jasa motor off-road, yaitu kurang lebihnya itu 400.000 rupiah sampai ke lokasi sahabat ya. Dan Kang Haji, kenapa ini teh? Dia cara mapan eta teh saya sana kan kali ini. Tar dulu. Belum saleman. Ya, udah mau. Alhamdulillah meni dipapaharekeun kitu atuh. Terus tadi mana? Ya, tinggal masuk ke pembayaran aja ya Bu Haji ya. Tinggal berapa semua totalnya? Tadi teh, itu ya. Ya. Tadinya. Ditotalin total semuanya aja Pak Haji. Siap. Ya. Rp5.293.000 5.293.000. Ya mungkin bisa jadi 5.200.000.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Cikalong Kulon Turu dan Kidul, tinggal kita masuk ke pembayaran saja. Dan sekali lagi sahabat, untuk 2 pintu kamar itu dibayarkan oleh Ibu Fatimah ya, dari Singapura sahabat. Jadi saya tidak menggunakan uang donasi yang ada gitu ya. Jadi total yang pembelanjaan kemarin itu berapa Kang Haji? 5.293.000 rupiah. 1, 2, 3, 4. Tinggal dihitung aja dulu lah sama Pak Hajinya. Saya dewa. Pas gak Pak Haji? Pas. Ini 5 juta. Berarti ini yang 200-nya ada diskonnya? Enggak. Masya Allah. Diskon 93 ya. Masya Allah. Ya, Ya, saya terima uangnya senilai 5.250.000, diskon 90, jadi 5.200.000 bayaran ke saya. Saya terima uangnya, saya udah kirim barangnya. Terima kasih, semoga lebih berkah buat semuanya. Dan seperti biasa Kang Haji ya, saya juga mewakili atas nama seluruh donatur channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul untuk kembali ini sudah beberapa kali belanja, namun untuk saat ini disatukan untuk keluarga sahabat ya. Totalnya itu 5.200.000 dan ada diskon 93.000. Saya pasrahkan uangnya dan saya tunggu barangnya. Ya udah sahabat, alhamdulillah kita langsung menuju ke Kampung Salacau dan hari ini saya ditemani sama istri saya, dikarenakan memang istri saya cukup penasaran bagaimana proses pembangunan bedah rumahnya Kang Ode yang ada di tengah-tengah hutan sahabat. Ya intinya dikawal sedikit apa aja. Mantap. Harus selalu kerjasama. Harus kerjasama sahabat ya. Ya udah sahabat, kita gaskan menuju ke Kampung Salacau. Pokoknya saksikan terus channel YouTube-nya Cikalong Kulon Turunan Kidul. Dadah. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat semuanya. Alhamdulillah. Saya baru sampai ke Kampung Salacau, Desa Kubang, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kebetulan sahabat, untuk material yang tadi saya belanja dikarenakan mobil dari material untuk penjajah beberapa yang kita perlukan memang sudah tiba. Jadi tadi saya di belakang dan kebetulan saya tidak bisa mengesot saat penurunan barang tersebut ini sahabat ya. Dan kebetulan ini untuk pasir saya diperlukan itu 1 engkel lagi. Jadi tetap di sini saya menggunakan dengan jasa motor off-road sahabat. Jadi motor off-road ini saya bayar 400.000 rupiah. Kebetulan ini Dadan. Salim dulu. Di situ ada teteh tuh. Ya sini Dadan sini. Sini. Salim dulu ke teteh. Salim dulu. Nah ini Kang Ode. Nah ini si nih. Nanti pembayarannya di bawah aja ya ayah. Oh iya. Udah sakasep ya. Cager. Alhamdulillah Pak Padano. Kang Ode, kebetulan saya bawa istri itu. Oh iya. Yuk ke sini. Itu tuh. Nah, itu ada istri. Nah ini nih yang Kang Ode itu ini nih. Tuh. Berarti sekarang mah tidak lihat di video saja, tapi langsung Pak Guru tidak lihat di video sekarang mah. Ya, ini sama gak rumahnya? Sama tuh, takutnya di Kalimantan apa di mana gitu. Kang Ode lagi bawa apa sekarang? Bawa semen. Bawa semen. Oh ya Kang Ode gini Kang. Untuk pintu tadi sudah. Pintu. Pintu mana? Oh, pintuan Pak. Pintunya mana? Oh, pintuan. Pintunya belum dikirim. Belum. Bawa pintu. Oh, berarti pintunya nanti ya. Ya udah deh. Oke, no ieu teh yang cai nih, Pak. Apa? Saluran cai tadi. Oh talang. Oh talang air. Oh iya.
Oke, siap Kang Ode. Nanti saya akan coba telepon dulu ke materialnya ya. Kayaknya keliru deh Kang Ode. Jadi bukannya tidak dibawakan langsung dari material, melainkan sama pekerja materialnya itu ditaruh di sini. Ini dia nih pintunya tuh. Ini pintu kamar satu set itu untuk jalosinya, coba yuk Kang Ode, coba lihat sini Kang Ode. Nah ini nih, ini juga ambil nih. Ini nih. Dan iya dan ayah dan. Ada dadan ini nih. Coba. Nah, sama yang ini juga. Ini ada jalosinya, ada engselnya. Ini di bawah Kang Ode. Ya. Ini kasih aja sama dadan. Dan iya bawa. Nih, sama dadan dikasih aja. Saya sedikit shock loh barusan. Kok mana gitu. Gini loh Kang Ode. Untuk pembelanjaan yang lainnya sekitar barusan saya belanja itu 5.259.000 rupiah kurang lebihnya ya, dan ada diskon 93. Terus yang saya bayarkan kepada material itu yaitu sebesar 5.200.000. Nah, untuk pintu ini Kang Ode perlu diketahui ya, untuk pintu, jalosi dan engsel ini dibiayai oleh Ibu Fatimah dari Singapura. Nuhun atau ya. Ibu sing dilancarkan milik ibu gitu, sing dipanjangkan umur ibu gitu. Amin. Nuhun ya abdi dipasihan alat-alat bangunan gitu. Nuhun. Nah, kenapa saya bilang seperti kayak gini? Karena untuk yang ini saya tidak menggunakan uang donasi yang tercantum di deskripsi video, melainkan ini pemberian khusus dari Ibu Fatimah. Ya. Kang Ode ke bawah gak? Ke bawah. Coba. Mending pintu aja dulu deh Kang Ode. Oke Pak. Ibu sing sara sukses. Amin. Ke abdi ya barang-barang material. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini ya buat Ibu Fatimah, alhamdulillah untuk pintunya nih. Tuh. Cuman mohon maaf ini teh sekali lagi. Sebenarnya saya sudah menyesuaikan untuk dari motif pintunya, ini beda motif pintunya antara motif pintu yang ini sama yang dibawa sama Kang Ode itu ya. Ini agak sedikit beda sahabat, tapi nanti saya akan coba tengok untuk pintu yang ke bawah, karena sekali lagi mohon maaf saya langsung belanjanya itu ya ke material sahabat, jadi saya bukan ke tukang kusen belanjanya. Dia kalau motifnya beda mohon maaf ya sahabat ya. Sekali lagi intinya ukurannya saja, cuman dari motif nih nanti saya akan coba tukar sama yang di depan. Itu barangkali motif yang di depan sama yang barusan dibawa sama Kang Ode ya. Jadi ini nih, jazakallahu khairun kasiron kepada Ibu Fatimah dari Singapura, jazakallahu khairun kasiron kepada Bapak Bayu Andika, dan jazakallahu khairun kasiron kepada seluruh donatur dari channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul. Kita akan lanjut ke bawah sahabat, saya bareng sama istri ke progres pembangunan bedah rumahnya Kang Ode dan Teh Liah. Ya udah yang kita lanjut ke pembangunan saja ya. Nah ini sekolahnya Raya dan Dadan itu di sini sekolahnya. Ayo. Ya nggak apa-apa Kang Ode. Ya saya duluan Kang Ode ya. Ya. Gini nih kalau tanjakan yang ini yang. Nah ini yang paling horeamnya itu kalau pulang dari bawah. Nanjak. Nah ini nanjak ini nih. Lumayan. Apalagi pas hujan. Tapi emang kalau maksain motor emang nggak bisa. Bisa, memang betul bisa kalau maksain juga. Cuman sampai ke warung. Oh bawah. Ya, cuman kan jalannya begini ya. Gak enak juga nanti ditaikinnya juga. Dikecualikan seperti ya motor off-road yang barusan ngangkatin pasir. Nah itu kan sudah motor gunung itu kan. Nah dulu kan pas kesini itu, nah rumah si Ima itu yang ini nih,
Pas waktu itu dipoto barang-barang terus dikirimkan. Nah ini yang di depan nih. Oh. Itu kan ada si emak tuh yang bercanda gitu. Tuh berarti motor tadi ge jalannya kalau tadi. Iya. Susah kalau lewat batu, kalau motor biasa kan. Jadi kalau lewat tanah ya begitulah. Licin. Itu kan pakai itu tuh motornya. Pakai rantai. Pakai gear. Pakai rantai. Rantai. Iya. Oh. Bannya pakai rantai lagi dibulat lagi sama rantai gitu. Jadi kalau nginjak tanah itu kan setidaknya gak bakalan licin, itu kan dari besi. Nah ini Kang Ode nih di belakang. Sok Kang Ode. Dipayun nih Pak. Iya, silakan Kang Ode ya. Bismillah. Nah ini rumah si Ima itu yang waktu itu. Nah, jadi permukiman warga masyarakat yang cukup lumayan padatnya di bagian area sini, terus di atas. Terus di sana tadi. Iya, yang waktu di belok bawah motor ke rumah. sini. Nah, habis dari sini kan kita melewati dulu Pudunan nih yang di depan itu tuh. Punten Teteh. Tuh kelihatan nih kalau menggunakan motor seperti kayak gini ya. Nah ini kita tahan dulu di sini nih, tahan dulu deh. Tuh coba lihat deh, nanti lihat tuh bannya tuh. Tuh ini menggunakan ini rantai tuh ban belakangnya tuh. Wah. Nah, ini kalau nggak pakai rantai, waduh, licinnya minta ampun tersapat tuh. Nah ini warung nih. Nah yang waktu itu Oh ini. ya Talia diajakin belanja gitu Warung kan. yang pas pertama belanja. Betul. Pas pertama kali belanja di sini sama Talia. Heeh. Pas Ya, waktu agak apa-apa, mau aman. beli bat nyamuk. Tuh. Nah ini nginjak batu. Tuh kan. Kalau bukan motor off-road seperti kayak gini kesulitan bawa motornya. Harus pakai motor kayak yang barusan gitu. Baru bisa dilalui. Bismillah. Masih ada lihat warga yang lagi Emang kalau Kang Nana Cangkut. kalau nganterin makan ke bawah. ke bawah ya ke sini. Kalau pagi kan dianterin dari rumah itu kan langsung ke lokasi pembangunan. Pagi Iya, kalau sore makan sore makan di atas. di atas. Nanti langsung pulang dan langsung istirahat itu. Yang kerja itu Bangkan dan kawan-kawan. Ya kalau pagi-pagi kan masa ke atas lagi. Jalannya tidak datar soalnya. Kalau datar kan enak. Kalau datar. Kang punten. Wah, di depan ada Abah Komar tuh. Abah yang sering bantuin di sini. Cuman untuk saat ini macul dulu kayaknya Abah tuh. Bismillah. Ini Abah nih yang. Nah ini beberapa hari Abah ini bantuin kita deh di pembangunan itu tuh. Nah Bah ini istri Yadi Bah. Oh ini. Iya, katanya mau ikut ke sini. Oh, iya, Penasaran dengan Kampung Salacau? ya, harus tahu lah Iya. kondisinya Salacau di mana gitu. Betul. Ya udah Bah. Jadi ke bawah dulu ya. Ya makasih. Ya. Ini nyangkul dulu. Iya Bah. Bismillah. Sekarang sering ada loh yang teman-temannya Raya, teman-temannya Dadan yang main. Kalau dulu jarang katanya. Oh, Tapi saat ini ada anak kecil sering main ke sana. main. Penasaran katanya ke bedah rumahnya Raya katanya. Nah ini yang waktu itu dibenerin dulu yang. Nih, Kalau pertama kan ini kecil. betul. Kalau udah pakai ini.
Soalnya bukan apa-apa kan, ini harus Kuat. kuat dan dilewati juga sama motor. Kalau angkut pasir dipikul itu susah. Bukannya susah, tapi waktu. Paling bisa juga sedikit-sedikit. Ya, begitulah. Soalnya kan kalau pasir itu sedikit itu berat lumayan. Betul. Nah, itu di depan ada 2 akses jalan lagi menuju ke rumahnya Mbah Komar yang barusan. Oh. Nah, ini nih sebelah sini. Mana? Nah. Tuh, ini ada kebetulan kita menggunakan 2 motor off-road sekaligus, sahabat nih. Awas, hati-hati ya. Wah. Pasti atuh. Itu licin, sahabat, tuh lihat tuh. Ya, kelihatan tuh bannya tuh. Insyaallah. Ini ekstrim, sahabat, dari mulai atas sampai ke sini tuh. Ya, biaya pun cukup lumayan yang saya keluarkan dalam pembangunan bedah rumahnya Kang Ode ini, sahabat. Karena ini bukan di permukiman warga yang cukup lumayan padat, dan tentunya pengangkutan bahan material pun ya dahsyat sekali. Dan sekarang mau ke mana? Mau amang main. Kemana mainnya? Ke situ. Oh ya udah, sok silahkan ya. Gak usah terlalu sore ya. Mainnya. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah, ini akses jalan lagi yang waktu itu juga dibawa sama Telia ke warung yang di bawah itu, yang belanja kedua. Di jalan. Betul. Ambilnya akses jalannya ini, tapi jauhnya minta ampun, beda sama. Udah mah kalau ke sana mah udah kelihatan. Betul, tapi Telia ngambilnya jalan sini, terus di bawahnya itu ada wahangan Tepul Cikudul kecil. Airnya bersih, tapi kata Telia itu bilang walaupun bersih tapi ini kotor, Pak. Katanya pembuangan dari kampung sebelah. Ya makanya ya. Ya udah yuk, kita lanjutkan yuk. Jauh atau tadi dulu. Iya, makanya kan setiap hari lewat sini nih. Ya harus menempuh kurang lebihnya 1.500 ini mah. 1.500 meter ke sini. Nah, lokasinya di depan tuh, di Pas Pudunan. Seperti inilah kondisi dan situasi keluarganya Telia. Ya, bukannya apa-apa ini teh. Ya. Nah, udah kedengaran tuh suara mesin sugu. Coba deh dibayangkan aja dulu, kalau dulu itu tempat ini seperti rumah almarhumnya Matati, Abah Dodo dan Mbah Oleh. Tapi lebih dominannya itu ke rumahnya Mbah Oleh yang tapi rumah Mbah Oleh yang dulu. Yang dulu yang paling poncot itu. Itu pas. Tapi kalau masalah jalan jauhnya sih jauh ke sini. Tapi untuk jalan kalau di sini tuh agak lebar. Betul. Kalau ke Citunggul sama Citunggul hanya jalan setapak. Jalan setapak kan, jadi pinggir-pinggirnya banyak rumputan, agak tinggi, jadi benar-benar takut ada binatang seperti ular gitu. Kalau ini lumayan agak lebar, cuman batu aja. Betul. Batu, ya cara runcung. Banyak dulu aja. Tuh, pada ada tuh, mana tuh? Nah, itu Teliahnya. Coba gerowan. Nah, ini nih. Damai. Ketemu sekarang ya? Iya. Ini istrinya Akang nih teh. Ya. Ya kesini dulu tuh. Ada mangkat. Nah ini nih budak sahaya ya hiji ya. Ada Diki juga tuh. Ya. Jadi sapa dulu yuk. Nah ke bawah dulu kita. Ke bawah dulu deh. Ini ada mangkan nih, lagi buat kanopi, tiang maksudnya. Alhamdulillah teh. Teh ada mangnya. Alhamdulillah. Mangkan sehat. Iya, alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Kita kasih dulu makannya. Apa itu giring? Gak ikut. Enggak. Soalnya kalau diajak semuanya kan ya begitulah. Biar nyaman gitu. Kalau berdua kan kita seperti sambil bobogohan. Kalau bertiga bukan bobogohan itu mah. Bogoh. Bogoh. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Mace hari ini Mace? Hari ke-6. Ya alhamdulillah lagi rapih merapikan. Iya. Untuk KRC alhamdulillah ya ini. Untuk Masih banyak. alhamdulillah. Berarti untuk yang ini, yang kemarin kan ini belum terplaster sahabat nih. Tapi untuk saat ini, alhamdulillah sudah terplaster. Tinggal dapur. Tinggal dapur. Tinggal dikit. Masih dikerjakan juga sama Kang Didi ya. Pak ya, Bang Aceh sama Abah dan semuanya nanti selepas zuhur kita akan ke atas dulu. Ya, ada apa ke atas? Kebetulan saya lagi bakar kak ayam. Mantap. Terus ada apa namanya semur Manila. Nah itu disajikan oleh ibu guru dan bapak guru, katanya ingin buat rambarang sama pekerja Cikalong Kulon Turunan Kidul. Berapa? Iya, Berapa banget? itu mah harus berapa kan itu. Ya Kang Irwan ya, sama Kang Didi. Nanti habis duhur kita buat ram katanya di rumahnya Bu Guru. Ada bakakak ayam sama semur ini, semur entog Manila. Kita macet saya kesini dulu ya. Oke siap. Ayo. Itu susunya kasihkan dulu ke Elan yuk. Ya nanti aja deh. Iya, nanti ke sana aja deh. Awas. Nah, nanti sekalian hari ini saya juga akan bayar untuk jasa pengangkutan motor off-road itu sahabatnya. Alan, sini Alan, sini. Ini akan bawa apa nih? Bapak bawa apa nih? Bapak bawa apa ini? Salim. Waduh. Satu kali lagi. Waduh. Satu kali lagi. Ayam. Waduh. Coba keluarin. Ya. Alan sini. Alan, sini. Ini mau gak ini? Terima kasih Bapak. Susunya mana? Duh. Terima kasih. Oleh-olehnya bawa susu dah. Ya. Terima kasih Teh. Itu lagi. Ini ada 2. Lagi. Beda rasa sekarang ya. Iya. Tali ada Bang. Alhamdulillah. Tali ya begini ya. Ini barusan kan saya belanja sampai 5.200.000 Terima kasih. dan belum ini termasuk pembayaran jasa off-road. Ini perlu diketahui Teh. Untuk pintu ini satu set sama jalosinya ini dibayarkan oleh Ibu Fatimah. Terima kasih sama Ibu Fatimah bantu saya. Jadi nanti kamarnya Teteh yang 2 itu masing-masing ada pintunya. Ya jadi enggak, Teteh kalau mau bobogohan sama Kang Ode gak bakalan ada yang lihat. Nah, Teh alas tikar di mana ya? Nanti saya mau istirahat sama istri di atas saja. Di situ ya. Ya. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wasyukurillah nikmatillah sahabat semuanya. Seperti biasa sahabat ya, kebetulan memang tempat inilah tempat istirahat saya sahabat. Saya dari kampung halaman ke kampung Salacau, dan tentunya lebih tepatnya saya menuju ke progres pembangunan bedah rumahnya Kang Ode dan Teh Lia. Alhamdulillah di perkembangan hari ke-6 ini sudah nampak lebih terlihat, dan untuk beberapa GRC pun dari badan rumahnya Kang Ode ini sudah nampak dipasang, dan tinggal kita proses ke pemasangan plafon dalam sahabat. Dan kebetulan Mangkat juga lagi merancang tiang kanopi yang di depan. Sebenarnya kemarin desain yang bakalan saya terapkan di pembangunan bedah rumahnya Kang Ode ini bukan seperti ini sahabat, namun
saya lihat dari sini, wah ini kayaknya kurang bagus gitu. Nanti aura rumah barunya Kang Ode ini gak bakalan bisa nampak sahabat, sehingga saya ubah desainnya dan kita menggunakan kanopi, yang mana kanopi tersebut ini seperti biasa yang sering saya terapkan dari beberapa progres pembangunan bedah rumah sahabat. Dan kebetulan ini istri saya katanya penasaran sahabat, karena dari semenjak saya menemukan keluarganya Telia dan Kang Ode ini, kebetulan waktu itu memang saya juga lagi menginap di kawasan kampung Cikaratok, dan pukul 6 waktu itu saya sempat keluar sama Kang Nanang dan sampai ke beberapa kampung, dan pada akhirnya saya menemukanlah dengan sosok keluarga Telia yang lagi ngandung ataupun lagi hamil 5 bulan. Jadi isi saya penasaran karena sering lihat juga ya tayangan-tayangan saya ketika perjalanan saya, terus apalagi kan sudah ditayangkan di sosial media yaitu di YouTube. Ya berpenasaran, dan baru kali ini nih bisa berkunjung bareng saya ke sini. Dan kalau memang sama tim, sama Mangkan dan kawan-kawan, memang istri saya sudah tidak asing lagi sahabat ya, karena alhamdulillah mereka juga sudah menyayangi istri saya gitu kan, termasuk kepada saya pribadi. Dan alhamdulillah yang ya. Nah inilah tempat tempat peristirahatan anak itu ya, itu seringnya di sini gitu. Enak adem. Di bawah pohon jeng-jeng ataupun pohon albasia. Nah ini gimana deh suasana di sini gitu. Ini tengah-tengah hutan loh, sana hutan, sana hutan, sana hutan. Cuman di atas saja tuh permukiman warganya. Jauh ke ditu ka dieu. Iya, jauh ke sana ke sini gitu kan. Nah, Yang bisa dilihat cuman pepohonan, suara yang namanya juga di iya, suara hewan-hewan hutan lah. tengah pasir gitu. Jadi Betul. merasa penasaran, dan kebetulan juga kan Telia kan itu namanya Iya. sama dari awal pas bilang juga katanya sama namanya sama kamu gitu kan ayah. Iya. Waktu itu mas saya gitu penasaran emang. Oh iya sama namanya ya, alhamdulillah gitu. Makanya kebetulan, dan sekarang hari libur ya, anak yang kecil sekolah dan sekarang juga gak diajak. Dan karena di rumah jadi merasa Jenuh ya. jenuh gitu, karena kan kemarin habis ditinggal sama bapak gitu ya. Oh ya, terima kasih kepada semua subscriber, semua netizen juga kemarin ya udah mendoakan ya Betul. almarhum bapak gitu. Semoga doa kita semua, doa dari semuanya dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah yang bisa membalas kalian semua gitu. Pokoknya terima kasih banyak doanya gitu. Nah, jadi makanya inisiatif mau ikut gitu, karena ya di rumah jenuh, ingat terus sama almarhum gitu ya. Mungkin kalau ikut ke sini hitung-hitung refreshing. Kalau ke refreshing, kota ya. makan olok uang. Kalau ke kotanya ke sini sambil silaturahmi ke keluarganya Kang Ode sama Betul. Telia gitu, sama ibu guru juga tadi udah di atas gitu, sambil silaturahmi. Alhamdulillah ibu guru pada baik, pak gurunya juga, uminya Ramah tamah lah. ramah. Jadi kayak kayak sering Kayak udah ketemu lama. kayak udah, jadi gak asa-asa, kalau dalam Betul. bahasa Sundanya gak asa-asa, ngobrol Betul. juga udah biasa gitu ya. Betul, Gak betul. canggung gitu ngobrol juga gitu. Alhamdulillah ya, berarti jika Kulon Turunan Kidul di sini diterima baik ya Alhamdulillah. oleh warga kampung Salacau Betul. ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi kepergian kita dari Maleber Cikalongkulon ke daerah sini itu gak sia-sia gitu ya. Betul. Jauh-jauh. Alhamdulillah diterima baik, dan mereka juga sering sama tim sering ngasih makan. Betul. Nanti juga katanya mau disuguhin makan Betul, sama habis bubur dari sama sini ya. tabur. Ya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nah, intinya kami berdua beribu-ribu ucapkan banyak terima kasih kepada ibu dan bapak semuanya ya, seluruh subscriber intinya yang telah mendoakan kemarin sosok almarhum bapak mertua saya sahabat. Karena waktu itu pas berbenturan dengan adanya program bedah rumah di sini, dan almarhum bapak mertua saya itu lagi dirawat di rumah sakit Hafiz Cianjur. Jadi
Kalau goncang ya tentunya pasti ya sahabat ya, pasti itu namanya juga sosok orang tua ya, walaupun itu bukan orang tua kandung saya, tapi tetap namanya juga mertua ya, tetap itu juga bapak saya sahabat ya, bapak dari istri ya, tentunya bapak dari suami juga ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, alhamdulillah komentar yang sangat begitu banyaknya mendoakan sosok almarhum bapak mertua saya. Insya Allah pasti nyampe sahabat, pasti nyampe. Dan kebetulan memang dari kemarin istri saya sempat bilang kepada saya, katanya jenuh ditinggalkan sama saya ya, ditinggalkan konten. Kadang-kadang saya pulang, kadang-kadang saya menginap di sini. Ya udah deh, kata saya pribadi, biar tidak ingat terus kepada sosok almarhum ya, kita kesini aja lah, kita bareng-bareng aja kesini gitu kan. Dan kebetulan memang anak di rumah gak ikut, karena kita juga kan istri lagi libur ya, selagi ada waktu libur ya apa salahnya. Biasanya kan kalau anak yang bungsu belum sekolah, istri juga sering ikut. Jadi kemanapun saya ngonten, istri sering ikut. Kadang-kadang kalau saya lagi ada di kampung orang ya, paling istri berteduh ataupun ngobrol-ngobrol lah sama warga saya yang kelayapan gitu loh sahabat ya. Dan kalau untuk saat ini kan udah mungkin rasa penasaran istri saya juga hilang lah, kalau setelah dari kampung halaman ya menuju ke kampung Salacau ini gitu ya. Cuman kondisinya begini yang ya, jadi apa yang pernah obrolkan ataupun curhat lah setelah dari sini di rumah ya, kita gak bakalan bisa berharap. Intinya berharap itu dalam artian bukan berharap apa-apa. Jadi dari keluarganya Kang Ode dan Teh Liah itu kita gak berharap makanan ya, gak berharap sama sekali, justru kita yang bantu mereka gitu sahabat. Justru makanya kita lebih senang gitu ya kalau kita bantu orang. Ini benar-benar real, layak, iya, benar-benar layak gitu. patutlah, Makanya patut tadi juga pas saya ketemu sama Teh Liahnya, Teh Liah nangis. tuh. Nangis pas waktu salaman kayak mungkin karena mungkin bahagia gitu Iya, ya. bahagia, terharu juga. Bisa ketemu sama saya. Gitu. Betul. Ya, kalau dari istilahnya gak nyangka mungkin. Iya. Jadi emang perjalanan jauh lumayan tadi. Padahal kita berangkat dari rumah tuh pagi. Tapi sampai sini Jam 11. sampai jam 11 loh. Jam 11 Iya. udah nyampe. Makanya Perjalanan. saya sering bilang kepada istri saya, kenapa saya jarang pulang, karena perjalanan pun cukup lumayan jauh. Apalagi kalau udah turun hujan tuh sore ya agak sedikit gimana gitu ya kan, males lah untuk pulang gitu kan. Ya udah deh besok aja gitu. Satu hari saya di sini sampai menginap, satu hari saya pulang gitu loh sahabat. Dan memang sosok Teh Liah seperti kayak gitu sih ya. Jadi kalau ketemu Jadi gampang nangis. gampang nangis. Ya mungkin bukannya cengeng, bahagia. Katanya dia pernah ngobrol juga, jarang juga Pak ada orang yang main ke sini gitu kan. Apalagi rumah saya itu seperti kayak begini, kata itu bilang gak ada gitu. Orang itu tentunya sama, baik rumahnya bagus, rumahnya jelek, di mata Allah itu gak bakalan dibeda-bedain, tetap sama aja loh sahabat. Tapi kalau rasa kepribadian dari sosok seseorang itu kalau minder wajar ya, tentunya ada gitu loh sahabat ya. Alhamdulillah, nanti kita akan lihatlah aktivitas para pekerja dan aktivitas keluarganya Teh Liah di sini ya. Jadi sekali lagi bukannya saya tidak mengirit dana sahabat ya, karena sudah menjadikan salah satu ukuran sebenarnya. Jadi bedah rumah di kampung terpencil seperti kayak begini dengan ukuran luas seperti kayak gitu, kurang lebihnya kita memakan dana cukup lumayan lah, 50 sampai 55 juta sahabat, itu sampai benar-benar sampai selesai gitu. Dan mudah-mudahan alhamdulillah kalau untuk perabotan ya kan, insya Allah. Jadi itu sahabat, jadi bukannya tidak diirit-irit, udah kebayang juga sahabat dengan ukuran rumah seperti, ya mohon maaf ya sahabat ya, yang 25 juta gitu kan. Saya juga gak bingung bikinnya, harus bikin kayak gimana gitu rumah yang 25 juta. Belum untuk gaji pekerja. Betul itu. Untuk makannya. Kopi rokok. Betul. Jadi makan di sini makan disediain oleh Kang Nana. Teteh istrinya Kang Nana. Betul. Makan juga kan bayar. Betul. Belum lagi kan Kang Nana harus nganterin ke sini pakai bensin. Betul. Kalau jauh kayak gini kan banyak pengeluaran, Nah, butuh itu. pengangkutan.
material juga kan harus pakai motor off-road itu kan Betul. harus dibayar. Gak seperti kalau misalkan tempatnya dekat sama jalan seperti dulu rumahnya Bah Salim, Betul. Bah Kalu, Bah sama Ule. kemarin ya Pak Ule, Ah, terus Robi. Robi. Itu kan bisa kan dibaktiin sama Betul, warga. betul. Paling kita cuman ngeluarin uang buat kopi Konsumsi rokok, aja. konsumsi dan makanan gitu. Nah itulah sahabat ya. Jadi bukannya tidak mengirit dana, Kang, kok rumah ini harganya mahal. Jadi bukan hanya untuk rumahnya saja sahabat, bukan. Jadi seperti yang barusan istri saya sampaikan, dari mulai pembayaran pekerja, dari mulai konsumsi rokok dan kopi, dari mulai konsumsi untuk makan juga, dan beberapa kekurangan material. Jadi itu. Jadi kalau 25 juta nih, Kang, dibuatkan rumah yang harga ukuran Iya. 25 juta. Saya bingung loh sahabat. Kalau dari bahan material kita bisa kehitung ya. Bisa misal, kehitung, harga bisa. hebel sekian, Ah. harga kayu sekian bisa kehitung Bisa. gitu. Tapi kan pengeluaran yang lainnya belum terhitung. Betul, gitu. itulah Ya. sahabat. Soalnya saya sama istri pun udah perhitungkan semuanya. Ya dari mulai angka 50 sampai 55 juta loh sahabat ini tuh. Dan kebetulan saya bareng istri saya juga akan menginformasikan kepada semuanya dari semenjak donasi yang masuk sahabat kepada Cikalong Kulon Turunan Kidul dan ke nomor rekening dengan atas nama Lia Siti Yuliani, yaitu istri saya pribadi, dan kita ataupun saya pribadi dari mulai kampung halaman menuju ke sini itu tidak menggunakan uang donasi tersebut sahabat. Dari mulai bensin, terus saya makan, terus saya beli rokok ataupun jajan-jajan lah. Dan kebetulan saya dibiayai juga oleh Ibu Ani Serantau Benua sahabat. Nah yang mana Ibu Ani ini adalah salah satu ibu angkat saya yang dari Malaysia. Jadi alhamdulillah beberapa misi yang saya jalankan sahabat ya, saya dibiayai ataupun diongkosan sama Ibu Ani. Dari mulai bensin, dari mulai makan, dari mulai rokok, kopi gitu kan. Ya bukannya apa-apa, kita menjelaskan saja yang ya. Iya. Kita jelaskan kepada semuanya gitu. Takutnya gini, wah ini pasti dong Kang Yedi Dipotong juga nih untuk ngambil dari bensin. uang donasi gitu kan, buat bensin, buat tidak sahabat. Dikecualikan ada salah satu donatur yang memang membagi rezekinya Iya, kepada betul. saya gitu Ada kan, lebih, barulah langsung Mm-mm. dikasih. Nah baru itu real. Jadi sekali lagi alhamdulillah Ibu Ani, Bapak Ismail dan Abang Haikal, dan tentunya sama Kawani juga, itu keluarga saya yang dari Malaysia sahabat ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, mungkin dengan beberapa 10 menit lebih ini saya berdiskusi sama istri ataupun ngobrol-ngobrol di sini sama istri, dan ada hal beberapa yang harus saya jelaskan lagi sahabat kepada semuanya ya. Dan kebetulan untuk pintu yang barusan ada 2 pintu kamar, terus sama 1 set jalosinya dan 1 engselnya itu dibiayai oleh Ibu Fatimah yang dari Singapura sahabat. Jadi tentunya sama, itu juga saya tidak mengambil uang donasi tersebut itu. Jadi uang donasi tersebut itu saya belanjakan barusan 5.293.000. Namun alhamdulillah ada potongan yang ya, Iya. ada potongan 93.000. Jadi yang saya bayar ke material itu 5.200.000 rupiah sahabat. Dan hari ini saya keluarkan lagi 400.000 untuk pengangkutan pasir dan menggunakan jasa motor off-road.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, untuk hari ini selain saya belanja kembali ke TB Sinar Harapan, dan kebetulan ini juga di perkembangan hari ke-6, alhamdulillah ada donasi khusus juga untuk membelanjakan ataupun membelikan 2 pintu, 1 set sahabat, untuk di pintu utama ataupun kamar utama sampai ke kamar yang kedua. Dan hari ini juga insya Allah kita langsung untuk pemasangan KWH listrik. Dan untuk KWH listrik ini juga tentunya sama sahabat, ini didanai ataupun dibiayai oleh Ibu Fatimah dari Singapura. Jazakallahu khairan kasiron buat Ibu Fatimah ya. Jadi tentunya sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, sekali lagi saya informasikan, tak bosan-bosan sahabat saya menjelaskan ya, karena kebetulan memang pasti tidak semua yang menonton itu dari 0 menit sampai ke akhir acara video ini sahabat. Makanya saya sering informasikan sahabat. Jadi kalau untuk dana ataupun donasi yang sudah terkumpul kemarin itu dipergunakan untuk ke pembangunan, dan kebetulan belum saya pengeluaran untuk tukang para pekerja ataupun pembayaran itu belum saya keluarkan juga. Dan KWH ini beda lagi sahabat ya. Jadi ini pemberian khusus ya, ini pemberian khusus. Alhamdulillah dikarenakan memang rumahnya Kang Ode dan Teh Lia ini tidak ada KWH listriknya. Jadi yang ada itu hanya di rumahnya Umi dan Abah. Jadi sekarang mah masing-masing sahabat, di rumahnya Umi dan Abah ada, dan untuk di rumah barunya Teh Lia dan Kang Ode juga ada. Dan ini sahabat nih untuk tiang rangka kanopi depan sahabat, kita desain dari mulai bawah saja dulu sama mangkan. Jadi sebelum ditaikan di desainnya itu di bawah. Jadi ini mangkan yang mengerjakannya sahabat tuh. Nanti di atasnya juga masih ada suhunan sahabat. Jadi ini ada 2 umpak ya, dari mulai suhunan utama sampai ke suhunan yang kedua. Dan untuk di bagian kamar sini juga nanti ada ya, nanti ada suhunan anaknya sahabat, biar tidak hiris nanti ketika adanya turun hujan. Ya, ini untuk di bagian depannya sudah nampak seperti kayak begini sahabat. Apalagi nanti setelah benar-benar selesai 100% untuk pengerjaan rumah tersebut ini. Dan untuk desainnya nampak seperti ini sahabat, dari mulai tiang, jadi dari mulai bawah sampai ke atas. Terus ini untuk motifnya ataupun variasinya sahabat nih. Nah, ini seperti kayak begini. Terus kita lihat lagi untuk dari tiang kedua, dan kebetulan ini untuk penyangganya ataupun batu tatapakannya ini kita menggunakan coran sahabat nih tuh ya. Dan untuk di bagian sini juga tentunya sama, jadi tidak langsung ke tanah, melainkan masih ada tiang penyangganya tuh yang di bawah tuh. Nah seperti kayak begini tuh. Dan untuk di bagian kamar pertama, saya sengaja desainnya saya tidak menggunakan 2 jendela sahabat, melainkan saya menggunakan 1 jendela saja sahabat ya, untuk di bagian area sebelah sini. Jadi tetap untuk di bagian pintu depan ini ada 2 jendela, terus untuk di samping itu ada 2 jendela lagi sahabat. Nah, dan untuk pemasangan GRC pun alhamdulillah ini lagi masih dikerjakan sama Abah dan Mang Aceh, karena mangkan difokuskan untuk ke perkayuan sahabat. Jadi untuk di progres pembangunan bedah rumahnya Kang Ode dan Teh Lia, ini saya tuakan itu mangkan di sini ya. Anggap sekarang mangkan adalah salah satu toser di sini. Kita lanjut ke bagian area sebelah sini. Nah ini alhamdulillah sudah hampir juga untuk pemelestarannya sahabat. Tinggal nanti kita masuk ke pengajian nih. Nah jadi untuk GRC yang di bagian kiri ini sahabat, ini alhamdulillah tinggal nanti sama kita masuk ke pengomponan. Dan untuk ini insya Allah kita kasih plafon juga sahabat nih ya. Kita lanjut ke bagian area belakang. Wah ini udah kelihatan nampak tuh untuk di bagian area belakangnya. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah.
Dan untuk di bagian sebelah sini nanti di sini akan dibuatkan dapur kotor sahabat ya, untuk di bagian area sebelah sini tuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Bayu Andika beserta keluarga, dan terima kasih kepada seluruh donatur dari channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu amal soleh ladang pahala di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ini untuk di bagian samping kanan sahabat nih. Ini semua sudah terpolster juga. Dan untuk GRC alhamdulillah ini sudah nampak terpasang. Tinggal kita kasih start di bagian sini dan kita langsung kasih pengomponan sahabat nih. Yang di bagian samping kanan yaitu ada 2 jendela juga seperti kayak begini sahabat. Masya Allah. Wah, soal perkayuan kita serahkan kepada Babah Engkan biar dia ngeceng terus. Sak bro, ngeceng gitu Bang Kan. Ya tuh, Masya Allah. Nah, jadi kalau memang tim sahabat tidak ada kesibukan pasti bekerja gitu loh. Kalau memang tim ada yang tidak ikut dalam misi, ya mohon maaf, bukannya tidak diajak, melainkan pasti ada kerjaan lain. Begitu sahabat, jadi jangan salah sangka dulu kepada saya ya. Semuanya kita tetap diskusi tiap hari ya, membicarakan soal misi ke misi. Dan untuk di bagian area utama pemasangan QRC plafon ini lagi dipasangkan. Dan Mang Aceh ada di atas, Kang Nirwan sama Abah. Petualangan Abah Entang. Aduh, belum tayang lagi sahabat, ini tuh channelnya tuh. Abah masih sibuk. Lagi sibuk, lagi fokus nih. Lagi fokus dulu Abah nih. Sok, aman. So, aman deh Kang Nirwan. Hati-hati Kang. Tarik kenapa sama jurunya nak, Kang Iman? Tak jurunya tarik ke itu. Tiga. Aja, Mbak Mary. Rapat Bang, guys tuh. Enggak aku ada kebenaran bikin. Sok. Bapak tuh aman. Nulakan bisa detik. Nah, itu di bagian tengah ya sahabat. Kita masuk ke bagian kamar yang kedua. Wah, dikarenakan ininya bata, jadi kalau untuk di bagian sini tidak menggunakan GRC sahabat. Jadi hanya di bagian area sebelah sini ya, ini sudah nampak terpasang. Dan untuk bagian atasnya hanya tinggal dipakai saja di sahabat ya, dan dirapi-rapi kembali sahabat. Nah, jadi ininya akan menggunakan lisga tentunya ya sahabat ya, pasti. Untuk di bagian samping kanan kirinya pasti ini ada lisga sahabat tuh. Nah, nanti biar cakep sahabat tuh. Cuman untuk cat, karena cat itu saya biasanya belanja di belakang saya sahabat. Setelah 95% kerjaan bedah rumah ini selesai, barulah saya memikirkan untuk cat sahabat. Nah, ini kelihatan deh. Terus kita masuk ke bagian kamar utama. Nah, ini untuk bagian kamar utama GRC sudah nampak terpasang, hanya untuk tulang plafon atas saja nih yang sudah terpasang. Bukan ke sana, Nak. Iya.
Nampak cantik, nampak mewah, nampak elegan juga sahabat. Rumah barunya Kang Ode dan Teh Lia. Insya Allah sahabat ya, sebelum Teh Lia melahirkan anak keempat, insya Allah rumah ini bakalan sudah siap. Dan kemarin juga sudah disampaikan kepada Teh Lia, sahabat, bukannya apa-apa ya, mengenai setelah nanti Teh Lia lahiran, insya Allah Teh Lia juga bakalan di KB. Ya itu sudah saya sampaikan, ya. Ini makanan apa itu Linda? Makan Apa? apa? Goreng Lantak itu malantak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, di pertengahan hari ke-6, alhamdulillah rumah pun sudah kelihatan nampak mewah, nampak cantik, dan tentunya nampak luar biasa. Kebetulan Dadan sama Raya ini lagi berangkat sekolah, sahabat. Jadi alhamdulillah buat sahabat semuanya, dari semenjak pertama kali Dadan sama Raya ini masuk sekolah, alhamdulillah sampai saat ini pun belum pernah bolos. Jadi ada pertayangan waktu itu Dadan tidak sekolah, mohon maaf. Dadan itu cepat-cepat pulang dari rumah tuanya, langsunglah menuju ke sekolahan. Jadi pas saya pulang, Dadan datang langsung ke sekolah, jadi tidak kena shot masuk dalam tayangan video Cikalong Kulon Turunan Kidul. Dan ini nih, insya Allah kita doakan mudah-mudahan Dadan sama Raya ini menjadikan salah satu anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti juga kepada ibunya, dan tentunya berbaktilah dan berguna semua orang. Dan mudah-mudahan Dadan sama Raya ini kelak menjadi anak yang benar-benar sukses dan bisa membahagiakan bisa membahagiakan orang banyak. Dan perlu diketahui bahwa Dadan ini salah satu anak yatim, sahabat. Jadi kalau Dadan mah tidak tahu muka bapaknya itu seperti gimana. Dan kebetulan sahabat nih, kemarin ada yang menanyakan kepada saya, Kang Yadi, mamahnya Dadan yang mana? Kang Yadi, mamahnya Dadan kok belum pernah kelihatan? Waktu itu ada dalam tayangan saya bahwa mamahnya Dadan itu lagi ngebetulin ataupun membawa apa ya waktu itu, kayu apapun apalah, saya lupa lagi, itu ada tayangannya. Dan kebetulan mamah Dadan itu sakit, sahabat ya. Jadi mempunyai penyakit kejang-kejang, kayak kalau orang Sunda bilang kayak orang yang skalor. Jadi kalau misalkannya jadi ini mulutnya itu berusak, sahabat, dan sampai kepalanya itu dibentur-bentur ke tembok ataupun ke kayu. Jadi jarang nampil ke video saya itu. Itulah mamahnya Dadan, sahabat ya. Jadi mudah-mudahan ada rezekinya juga nanti untuk Dadan, untuk Raya, terus untuk mamahnya Dadan juga, itu loh sahabat. Jadi mohon maaf ya, mamahnya Dadan sekali lagi ada sedikit kelainan lah, jadi tidak seperti orang pada umumnya, begitulah sahabat. Tapi kalau berbicara ya alhamdulillah lah. Kadang-kadang pas waktu saya tanya tiba-tiba nangis gitulah sahabat ya. Saya izin menjawab untuk di hari ini gitu ya. Dadan, kita tutup dulu dan nanti kita akan lanjut ya ke video yang selanjutnya. Kita akan tutup dulu, tapi jangan lupa nanti untuk bekal Dadan sama Raya tinggal diambil aja di Bu Guru Amas ya. Ya, nanti ambil uangnya di Bu Guru Amas ya. Buat Dadan, buat Raya udah disediakan sama Kang ya. Kita berdoa dulu sahabat, mudah-mudahan doa ini menjadikan salah satu keberkahan untuk kita semua. Dan terima kasih buat Bapak Bayu Andika, terima kasih kepada seluruh donatur, dan terima kasih buat Ibu Fatimah dari Singapura ya. Jadi sekali lagi, selain dibelikan 2 pintu dan tentunya untuk pemasangan KWH listrik pun dari Ibu Fatimah. Berdoa dimulai ya, berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal ijabata ala ma uridu min ya'lamu hawaiji sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil wa tanfariju bihil khurabu wa tuqda bihil habaij wa tunar bil rafaid wa husnul khabatin wa yastasul mamu biwazil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhin wa tasbihah di kulli barakatil al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat 45 untuk sekolahnya dan kejar cita-cita raya dan jadang. Dah, kalau dulu ya. Balik dulu sama bapak dan ibu. Sabar. Ya udah sahabat, kita akan lanjut ke video yang selanjutnya. Insya Allah, alhamdulillah ibu guru di atas katanya ingin mengasih nasi liwet sahabat, dan sudah disediakan sama ibu guru, dan kita bareng sama tim dari Cikarang Kulon Turu dan Kilo, dan kita lanjut ke video yang selanjutnya sambil pemasangan KWH listrik, dan kita nyalakan barang-barang, dan insya Allah Kang Ode ataupun Telia yang nanti yang memegang stop kontak pertama, sehingga nanti kelihatan lampu ataupun bahannya nyala. Saya undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.